Pemirsa, Polresta Sleman, Yogyakarta mengakui jika peluru nyasar yang mengenai kepala balita yang diduga berasal dari senjata anggota polisi. Saat ini senjata tersebut sudah ditarik dan akan dilakukan uji balistik. Kasus peluru nyasar yang menimpa balita perempuan berusia 4 tahun menemui titik terang. Polresta Sleman, Yogyakarta mengakui jika balita tersebut diduga terkena proyektil peluru dari senjata yang diletuskan anggota Polsek Ngaglik. Kejadian berawal saat anggota tersebut tengah melerai pertikaian dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, balita berinisial JM terkena benda mencurigakan di kepala bagian belakang. Meski jarak antara penembakan dengan balita berada sekitar 1 km, saat ini senjata tersebut sudah diserahkan kepada Polresta Sleman untuk uji balistik. Anggota kami melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek dan juga menyampaikan kepada kami, dan kemudian membuat kesimpulan sementara karena adanya kemiripan waktu dari kejadian tersebut. Kemudian anggota kami melaporkan kepada kami dan menyerahkan senjata yang memang digunakan untuk memberikan tembakan peringatan pada kejadian di siang hari. Sementara itu, balita JM sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito untuk mengangkat benda logam yang bersarang di kepalanya. Kondisinya sendiri juga semakin membaik, namun masih tetap dirawat intensif di ruang perawatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus memburu penculik Malika, bocah 6 tahun yang diculik manusia gerobak di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pelaku diketahui sering istirahat di warung kopi milik orang tua Malika. Tragedi penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat 7 Desember lalu belum menemukan titik terang. Polisi masih belum menemukan identitas pelaku karena terkendala jarak CCTV yang terlalu jauh. Untuk itu, Polres Jakarta Pusat bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk mempermudah pencarian. Inilah yang masih kami cari, identifikasi ciri-ciri orang, karena kan kalau dilihat dari CCTV itu sangat jauh. Kemudian untuk pengemudi bajai sudah kita temukan. Menurut pengakuan, terakhir diturunkan setelah dari TKP tempat membeli ayam itu, diturunkan di dekat di dekat stasiun kota. Oni, orang tua korban, juga menyebarkan foto Malika dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Sang ibu kembali tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Menurut warga, pelaku kerap mampir ke warung milik orang tua korban untuk meminum secangkir kopi sambil mengobrol akrab dengan ayah korban. Saking dekatnya, korban bahkan selalu menyambut ceria kedatangan pelaku layaknya seorang keponakan dengan paman. Pelaku juga diketahui sering mengajak korban berkeliling dengan menggunakan gerobak motor miliknya. Ya, kalau dibilang kedekatan sih sebenarnya ya biasa sih, mungkin karena kayak dianggap saudara sendiri atau gimana, kita juga makan ya itu anaknya kadang suka deket-deket gitu sama itu karena sering diiming-imingin biasa mainan atau makanan. Sebelumnya, detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam kamera CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas, diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban, sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membelikan makanan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ibu dan 2 anak yang diduga menjadi korban penganiayaan seorang ayah di apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dimintai keterangan oleh polisi. Kasus penganiayaan anak oleh ayah kandung ini sebelumnya viral di media sosial.
Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, korban kekerasan dalam rumah tangga KEY dan 2 anaknya berinisial KR dan KA meninggalkan ruang penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam. Korban dimintai keterangan seputar kekerasan yang mereka alami dari terduga pelaku berinisial RIS yang tidak lain adalah mantan suami atau ayah dari kedua anaknya. Kepada penyidik, KEY mengaku kerap mengalami KDRT dari suaminya sejak tahun 2021 lalu. Pemeriksaan ini juga turut mengungkap motif terlapor menganiaya kedua anaknya yang rekaman videonya sempat viral di media sosial. Anak ada kesalahan sedikit, ya kemarin itu kan main-main game online gitu. Kemudian timbul emosional dia, terjadilah seperti itu. Kalau yang khusus kemarin ya, ada beberapa hal lagi. Sebabnya berbeda-beda. Rencananya korban akan menjalani visum untuk memperkuat laporan. Status perkara ini sendiri sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sementara korban meminta agar terduga pelaku segera ditangkap dan ditahan. Video kekerasan dalam rumah tangga yang dialami 2 anak korban sebelumnya viral di media sosial. Dalam akun Instagramnya, ibu korban KE juga mengaku pernah mengalami penganiayaan serupa. KE membantah video yang ia unggah digunakan untuk memeras pelaku. KE juga membantah dirinya pernah menerima uang dari mantan suaminya itu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami dan istri tewas setelah ditabrak mobil di Jember, Jawa Timur. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi agar bisa menangkap pelaku. Dua jenazah yang merupakan sepasang suami istri ini terkapar di Jalan Raya Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Keduanya tewas setelah ditabrak mobil dari belakang. Berdasarkan keterangan saksi, suami istri bernama Abdul Holik dan Sri Holi, warga desa Candi Jati, mengendarai sepeda motor melaju dari arah Jember ke Bondowoso. Namun saat di lokasi kejadian, sebuah mobil yang tidak diketahui jenisnya menabrak motor korban hingga keduanya terpental dan terjatuh di jalan raya. Sementara mobil yang menabrak kabur ke arah Bondowoso. Kedua korban tewas kemudian dievakuasi ke kamar mayat RSD Subandi Jember dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Suami istri ini dari arah selatan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di TKP, ada kendaraan lain yang tidak diketahui identitasnya, baik jenis kendaraan maupun nomor polisinya, menumbur atau menabrak dari belakang sepeda motor Jupiter Z tersebut, sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan keduanya meninggal dunia di TKP. Polantas Resort Jember masih terus melakukan penyelidikan kasus tewasnya suami istri itu dengan meminta keterangan saksi-saksi di lapangan terkait kronologis pasti dan kendaraan yang menabraknya hingga korban tewas. Seorang polisi di Pekanbaru, Riau tewas ditikam rekannya sesama polisi. Usai melalui pendekatan, pelaku pun menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan oleh tim Polda Riau. Aibtu Ruslan, seorang anggota polisi yang berdinas di SPN Polda Riau, tewas usai ditikam juniornya sesama polisi. Korban mengalami luka di bagian dada dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Peristiwa bermula saat pelaku Bribka W ditegur oleh korban yang bertugas sebagai propos lantaran tidak menghadiri apel konsolidasi. Tak terima ditegur, pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung penikaman. Usai kejadian, pelaku yang kabur akhirnya ditemukan di rumah orang tuanya berikut barang bukti sangkur yang digunakan menikam korban. Penyidik belum bisa memeriksa pelaku yang kondisinya masih labil dan harus menjalani pemeriksaan psikologi. Berhasil melakukan pendekatan kepada keluarga pelaku. Jadi kebetulan juga ada salah satu adik dari pelaku ini juga merupakan anggota dari Polresta Pekanbaru. Dan kemarin berkat upaya pendekatan kemanusiaan yang dilakukan, pelaku WD kemarin berhasil kita temukan dan
diantar oleh tim dan keluarga kemarin menyerahkan diri ke Polda untuk kita lakukan proses hukum selanjutnya. Sementara sanak keluarga mengantarkan jenazah Aibtu Ruslan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Prosesi pemakaman digelar secara kedinasan kepolisian di TPU Sukoharjo, Pekanbaru Riau. Sarung tangan dinilai bisa membuktikan keberadaan sidik jari Sambo pada pistol yang digunakan untuk membunuh Yosua Huta Barat. Selengkapnya kami ulas usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.